Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih dengan request sahabat dapur Jawa, yaitu pasangan Selasa Kliwon dan Rabu Pon. Bagaimana personality dari Selasa Kliwon ya? Wish wisely. Dia termasuk orang yang tidak pantang menyerah ya, termasuk orang yang gigih. Kalau Selasa Kliwon itu apa yang dia inginkan harus dia dapatkan atau harus dia capai ya. Termasuk ada sisi ambisiusnya. Ambisius itu nggak masalah, orang harus punya sisi ambisius ya. Kalau orang tidak ambisius jadinya lepek, jadi nggak begitu semangat dalam hidup dia. Semua orang pasti harus punya sisi ambisius. Jadi ini ambisius yang bukan tidak baik ya. Ada kartu envy ini. Dia termasuk orang yang, kok dia orang yang baik, dia kenceng. Maksudnya kenceng itu dia orang yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan protokol aturan Tuhan. Jadi gitu, kayak orang yang nggak macam-macam gitu loh, orang yang masuk lurus. Ada kartu elm ya di sini. Orang yang Selasa Kliwon biasanya orang yang tenang tapi menghanyutkan. Jadi tampaknya tenang tapi dia sebenarnya ada sisi kerasnya. Dia termasuk orang yang keras juga walaupun dia bisa tampil kalem. Dia juga ada di sini, ada Page of Pentacles ya. Page of Pentacles di sini adalah orang yang punya dia termasuk pejuang keras untuk mencari. Dia ada pekerja keras. Dia juga termasuk punya ambisi bagus untuk kehidupan duniawinya. Dia juga di sini ada Page of Cups, Knight of Cups juga. Dia tuh termasuk orang yang bisa menahan emosi. Dia orang yang bisa bersabar walaupun mungkin di depan mata orang ini mungkin jengkel, tapi dia bisa bagaimana dia meredam emosinya. Pokoknya gitu sekilas ya untuk Selasa Kliwon. Senin Kliwonnya ada Johnny ya. Bukan Senin Kliwon, ini Rabu Pon ya. Ini Rabu Pon. Rabu Ponnya ada orang yang suka berpetualang, maksudnya dia suka tantangan ya. Rabu Pon itu walaupun ada 100 juga orang yang termasuk, ada Rabu Pon yang diem, ada Rabu Pon yang ceria. Ini termasuk yang di sini saya lihat Rabu Pon yang ceria, yang periang, yang maksudnya dia percaya dirinya juga tinggi. Terus dia ada The Lover. Dia itu orang yang Rabu Pon ini, kalau dengan Selasa Kliwon jadinya Rabu Pon seperti ini ya. Dia benar-benar bisa menjadi orang yang pecinta sangat luar biasa ya. Dia bisa mengimbangi Selasa Kliwon dengan baik. Dia bisa menjadi seseorang yang sangat dicintai dari Selasa Kliwon. Terus King of Pentacles, rizkinya lebih gede daripada Selasa Kliwon ya. Memang saya lihat auranya dari kalau Selasa Kliwon dengan Rabu Pon itu gedean Rabu Pon. Maksudnya yang membawa nilai rizkinya besar itu di Rabu Ponnya. Dia benar-benar bersinar, dia bright karena di sini ada King of Pentacles. Dia punya ambisius lebih besar daripada Selasa Kliwon. Dia gigih, dia punya pencapaian sangat tinggi dalam hidupnya. Ada The Sun ya. Ya di sini kan bener, dia punya pencapaian dalam hidupnya sangat tinggi. Dia harus menjadi di titik ini. Jadi ada sebagian Rabu Pon seperti itu. Dia orang yang gigih dan tekun dan punya tekad kuat untuk menjadi seseorang gitu ya. Walaupun di sini mungkin agak ada gerusa-gerusu dan agak gampang panik si Rabu Ponnya daripada Selasa Kliwon. Selasa itu lebih humble, lebih slow. Dia kalau berpikir lebih tenang, lebih lama sih. Cuman untuk actionnya dia Rabu Ponnya yang punya. Bagaimana jika mereka berhubungan ya, bagaimana cinta mereka, ada protection, mereka saling melindungi satu sama lain, bisa menjadi apa ya, seperti gelas sama tutup gitu ya. Jadi benar-benar dia bisa menutupi kekurangan masing-masing, bisa sehingga tampil di depan, tampil di publik ya, di orang luar tuh benar-benar dia adalah happy family. Dia benar-benar orang yang seolah-olah tidak ada masalah. Mereka bisa menutupi masalahnya dengan baik ya, partner yang baik mereka, sehingga mereka punya kebahagiaan dalam hubungannya. Jadi benar-benar mereka itu bisa cinta, bisa saling mencintai, juga bisa menjadi suami istri, bisa seperti sahabat, bisa jadi hubungan mereka itu tidak hanya ke
urusan asmara aja, tapi hubungan mereka benar-benar menjadi hubungan yang baik sehingga mereka itu bisa mempunyai hubungan yang sangat dewasa walaupun dalam kondisi masih berjuang. Mereka sangat dewasa hubungan mereka. Dan ini saya sarankan kalau mungkin menikah punya pacar yang kalian mungkin satunya rebupon, jangan biarkan dia lepas gitu ya, karena ini benar-benar bagus kalau menikah. Jadi bukan hanya sisi materi aja, tetapi sisi spiritualnya di sini ada holy. Hubungan cinta mereka mendekati menjadi seseorang yang sangat baik. Hubungan spiritualnya juga meningkat ya. Dan ada the earth. The earth ini bumi, yaitu berarti ada keseimbangan sangat baik di sini. Bumi di sini ada berbagai macam ya, tetapi menjadi satu putaran, berarti mereka akan bisa melalui banyak hal pada saat mereka berhubungan. Mereka bisa menjadi sebuah company yang bagus, menjadi company yang sangat bijaksana. Bagaimana kehidupan keuangan mereka? Ada stargazing. Di awal-awal pertama mungkin masih belum seperti matahari. Mereka benar-benar harus menapaki banyak jalan, tetapi karena spirit chemistry-nya begini, mereka kuat walaupun mereka di awal sangat sulit keuangannya. Tetapi pasangan ini bukan pasangan yang begitu mudah menyerah. Mereka ada take action ya. Jadi mereka tuh nggak menyerah dengan takdir begitu aja. Jadi dia tuh orang-orang kerja keras, orang-orang yang punya mindset maju. Kalau bersatu ada limit. Jadi mereka walaupun ada rasa lelah, terus mungkin menghadapi ujian, tetapi mereka tidak akan membuat mereka patah semangat atau surut di tengah jalan. Mereka harus mencapai titik. Jadi mereka tuh bisa saling mendukung untuk mencapai titik tertentu dalam hidupnya. Karena ini ya, selalu lagi-lagi karena emosi mereka yang saling menguatkan, kebahagiaan yang saling membahagiakan. Di sini akhirnya mereka akan menghadapi hidup. Di sini ada King of Swords. Sehingga mereka sangat berjuang untuk merubah hidupnya ya, bagaimana kehidupannya bisa terjalin. Kalau di 10 tahun pertama mereka menikah ini masih mereka berjuang, sangat berjuang. Jadi ini kalau saya lihat bukan pasangan yang langsung tahun pertama dia punya material tinggi. Melihat mereka itu lebih pasangan yang lebih menjurus bagaimana mereka itu secara mental ya, mereka bersatu dengan baik. Dan jika mereka bersatu tuh mental mereka yang terbentuk dulu di sini. Ada pasangan yang mungkin rezekinya langsung kaya, langsung del gitu. Kalau ini enggak. Sepertinya di sini mental mereka bersatu, saling mengerti dulu, saling memahami sehingga mereka mencapai hubungan yang sangat dewasa. Sehingga di sini sedikit pertengkaran. Malah saya lihat malah bagus seperti ini. Kenapa? Akhirnya kalau sedikit pertengkaran akan punya kehidupan yang baik. Walaupun perlahan tapi pasti, dan mereka terangkatlah sedikit demi sedikit beban itu. Seiring 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan, dia masih perjuangan menuju ke titik dewasa secara mentality masing-masing. Tahun keempat ini seiring dengan rezekinya masih minus, masih sedikit. Cuman mereka saling membahagiakan. Jadi mereka itu walaupun hidupnya belum stabil, tapi mereka bisa saling membahagiakan. Ya jarang ya pasangan yang seperti itu, karena biasanya kalau ekonominya sulit, pertengkaran pasti ada. Tetapi di sini karena mentalnya sama-sama matang, dengan ujian itu sama-sama mereka tuh saling klop ya, saling bisa bersatu dengan baik, sehingga ini mentalnya bagus. Tahun kelima mulai bersinar, mereka ada perubahan dalam hidupnya, rezekinya mulai tampak, mulai ada perubahan yang sangat signifikan ya tahun kelima, sehingga dia punya kehidupan yang lebih sangat baik ya daripada sebelumnya. Sangat baik, belum bisa lebih punya, misalnya sebelumnya belum punya rumah, tahun kelima sudah punya beberapa aset ya, sampai akhirnya beruntun sampai punya rumah. Tahun ketujuh ini saya lihat pasangan yang 00 ya, benar-benar mereka tidak ada warisan atau bukan orang kaya, jadi saya lihat begitu. Terus tahun ke-9 ke-10 mulai mereka rezekinya lembang, walaupun masih berjuang keras, belum seperti ekspektasi mereka, tapi mereka tuh terangkat sedikit demi sedikit ya, sehingga jadi rezekinya itu akan tampak di tahun 10 tahun pertama dia masih berjuang, 10 tahun kedua sepertinya lain lagi. Tetapi untuk saat ini saya hanya melihat untuk 10 tahun ya. Kalau kepanjangan sampai 60 tahun nanti durasinya sangat panjang ya. Jadi ini nanti akan sudah step-step, mungkin tahun depan akan 10 tahun
kedua untuk hubungan pasaran-pasaran ini. Jadi Selasa Kliwon dan Rabu Pon termasuk pasangan yang menurut saya dari sekian saya lihat termasuk yang mungkin secara ekonomi tidak tampak dulu, tetapi mentalnya yang tampak dulu. Jadi kedamaian dalam hubungan cinta mereka itu luar biasa, sehingga materinya mengikuti pada saat mereka sama-sama sudah menjadi sama-sama baik dan sama-sama bisa menjadi seorang teman, seorang suami istri, seorang sahabat gitu ya. Dan bagaimana kesehatan mereka di sini, kalau Selasa Kliwon itu juga karena dia tenang, dia tidak mudah sakit, paling sakitnya yang ringan-ringan ya, sakit gigi, flu yang seperti capek-capek, begel-begel seperti itu. Terus kalau Rabu Pon mungkin dia langsung kayak kena darah rendah, gula rendah, capek, pegel-pegel bagian pundak, karena orangnya banyak khawatirnya daripada Selasa Kliwon. Jadi khawatirnya sangat berlebih ya Rabu Pon daripada Selasa Kliwon. Selasa Kliwonnya lebih woles, lebih slow kalau memikirkan itu. Jadi saya lihat selama karena saya nangis ya, mentalnya bagus semua, mentality kematangannya mereka bagus, mereka akan sakit itu akan tidak mudah sakit sebenarnya orang kalau punya, karena orang kalau mau kematangannya bagus dia akan bisa menghadapi itu dengan baik, jadi nggak gampang cemas gitu ya. Oke, selanjutnya ya, pasangan selanjutnya akan saya lanjutkan setelah Selasa Kliwon dan Rabu Pon, ini Sabtu Wage dan Rabu Wage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.